Untuk apa ada lampu ke sini? Lihat bagian depan ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak terasa ya, lihat tuh. Hanya ada di matanya aja nih. Mungkin baterai yang udah mau ini ya. Halo Toys Lovers, kembali lagi bersama Choppy Toys di sini ya. Dan seperti biasa sebelumnya aku ucapkan thank you dulu buat yang udah belanja di Choppy Toys. Thank you juga buat yang udah subscribe dan like, dan juga yang udah yang follow ya. Dan buat yang udah support, oke? Dan bagi yang belum, mau dibantu supportnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang Blockis ya. Dan jujur aja gue sebenarnya gue udah pernah lihat ya review-reviewnya Blockis itu ya, udah banyak di mana-mana ya. Dia plastiknya bagus, katanya dia rapet, dia harganya murah juga ya, dan itu menjadi alternatif gitu buat ya toys lovers yang mungkin memang lagi saving money ya gitu loh, untuk keperluan yang lain tapi pengen tetap beli mainan gitu loh. Tapi gue nggak tertariknya kenapa? Karena kan dia kecil-kecil, dan memang itu pribadi sih, bukan karena itu jelek ya, tapi gue memang nggak suka pajang-pajang yang kecil-kecil itu, nanti berantakan, ribet bersihnya gitu ya. Gitu, kurang gue sih nggak prefer. Sampai ada yang kayak gini gue baru tahu gitu. Nah ya, ini bener-bener ini luar biasa gitu menurut gue ya. Karena kenapa? Ini harga sekitar 300 sampai 400 ribuan cok ya. Jadi di sini ini memang harganya memang cuma termasuk murah gitu. Dan ini katanya ya, kalau gue lihat-lihat di sini ya, ini tingginya bisa sampai 20 cm gitu ya, gitu-gitu. Dan itu masuk untuk scale yang gue suka gitu, untuk pajangan gue ya. Ini Blockis pertama gue ya, jujur aja. Dan ini karena part-partnya ribet, gue juga akan kasih tips buat toys lovers buat gimana cara ngerakit ini supaya kita semua nggak bingung. Jadi gue akan coba kasih beberapa tips. Oke, pertama-tama kita perhatikan dulu ya manual booknya dengan sama ya. Kita periksa, kita sesuaikan antara part-partnya dan yang ada di dalam box. Kita buka, kita keluarin partnya sambil kita periksa kelengkapannya. Karena part ini banyak sekali, apa-apa kita keluarin dulu aja, karena pengelompokan apa yang terjadi di plastik kemasan itu hanya berdasarkan ukurannya ya, bukan terhadap kaitan dan hubungan antar partnya. Jadi nggak apa-apa, kita keluarin aja dulu semuanya dari plastik ya. Nah, di sini kita kelompokkan dan urutin panel part ya berdasarkan kelompok hurufnya ya. Jadi A1, A2, A3, A6 sampai B, semua kita kelompokin, kita urutin supaya kita ketika kita nyari gampang gitu ya. Karena petunjuk dulu nanti kan ada di huruf-hurufnya, panelnya. Kita tinggal nyari panel mana, kita ngambilnya, kita tahu di mana. Oke, di sini kita starting dari kelompok A. Ini warnanya hitam dan shiny ya. Sini ya, kita kelompokkan semua. Ya, dari A1, A2, A3, A4 ya. Ini memang lumayan banyak ini kelompok A sampai A6 ya. Dan sekarang kelompok biru, ini biru dongker cuma satu. Kelompok C grey ini ya, kita kelompokkan semuanya. Semua yang C kita kelompokkan. Jadi ketika kita menyusun, kita tahu dia ada di mana. Dan ini kelompok D ungu. Ini silver ya, E silver, F dia gold, dan G dia biru ya, biru muda ini ya. Oke, dan seterusnya. Di sini ada stand base dan part penunjangnya ya. Nah, di sini juga ada manual cara ganti baterai kalau suatu saat baterai itu habis. Dan inilah baterainya ya, ditaruh di dalam sini untuk lampu. Kita copot dulu segelnya. Oke, ini ada peringatan penting, tips bagi pemula ya. Jangan lepas part dari panel secara bersamaan ya. Misalnya lo copot-copotin semuanya dulu, lo pretelinnya jangan ya. Karena ini ada indikasi nomor part yang ada di panel masing-masing gitu. Sebagai contoh, ini ada D23 part ya, sama C38. Nah, di sini lo lihat tuh, ambil panel D2. Nah, indikasi nomor 3 ada di sini ya, lo lihat ya, nempel di panelnya nih. Oke. Nah, contoh lagi nih C3, ambil panelnya, dan indikasi nomor 8-nya ada di sini, lihat nih ya, petunjuk nih. Nah, kalau baru lo copot ya, baru lo pasang, baru lo assembly gitu ya.
kelihatannya lebih repot ya, tapi sebenarnya lebih mudah daripada lo lama nyari-nyari part yang lo kebingungan. Oke, ini part badan juga udah selesai ya. Ini ada di sini juga banyak gini-gini juga ya untuk ininya. Ini di belakangnya kita juga udah bikin section jetpack ini. Oke, bisa di ini juga ya, ada di sini. Dan ini kalau kita gabungin belakangnya nanti kita akan tahu seperti apa di sini. Oke, kita selesaikan juga tangannya ya. Di sini dia juga banyak banget artikulasinya. Jadi setiap jari dia ada ruas jari, ada artikulasi lagi masing-masing ya. Di sini juga ini, di sini buat connecting joint. Nah, sini ya, dan sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaki. Oke, kaki sudah kita selesaikan. Ya, ini dua-duanya. Oke ya, kita ini. Nggak serumit bagian tangan ya. Oke, kita sekarang lanjut. Oke, ini juga kita udah selesaikan untuk bagian basukanya ya. Ini di sini ada gimmick juga. Terus dibuka, tutup, kita tutup lagi. Ya, di sini keren ya hasil ini ya, rakitannya ini. Kita kalau kita pasang di tangannya. Oke, tampilannya bagus. Dan kalau kita mau dipegang lagi, kita buka lagi ini ya. Nah, ini kita keluarkan lagi untuk handle-nya ya, pegangnya. Oke, dan yang satu lagi itu juga sama, bisa dibuka sini. Very nice ya. Oke, sekarang kita lanjut sama nikel. Oke, ini juga udah selesai kita buat ya. Setelah ini nikelnya, dan ini ya cukup simpel ya. Ini dia ada rodanya, ini kita cek di sini, jadi kita harus pasang ini dulu ya. Oke, ya. Nah, sekarang bisa berdiri nih di sini ya. Ya works ya, tapi agak sayang menurut gue ya. Nah, sini ya, kita lihat. Jadi kayaknya gue lihat kalau ini kita copot bagian depan ini. Nah, dia tuh ini harusnya nyala gitu ya. Ini awal nih bagian dada. Tuh. Untuk apa ada lampu ke sini? Lihat bagian depan ya. Jadi si engineer atau siapapun kreator desainnya ini, dia harus menempatkan harusnya si bagian dada ini nyala gitu ya. Bagian dada ini nyala harusnya tuh. Nah, tapi lampu ini kurang efek gitu, dan dia tembus di sini, dia transparan di bagian ini, transparan akan tembus ke sini. Mungkin dengan harapan seharusnya dia tembus cahayanya ke sini. Nah, kita pasangkan sini ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak terasa ya, lihat tuh, nggak keluar cahaya. Jadi cahaya hanya ada di kepalanya aja, hanya ada di ini. Hanya ada di matanya aja nih. Mungkin baterainya udah mau ini ya. Jadi nggak terasa sampai ke sini, ke dadanya ya. Saya sekali jadi gagal ini, udah diniatkan transparan biar dia sampai, harusnya ini nyala, part ini nyala tapi gagal. But it's okay ya, ini udah menurut gue ini udah bagus banget gitu ya untuk dengan harga segini ya. Jadi gue menilai juga berdasarkan keseluruhannya secara harga. Setelah gue pasang ini semua ya, komen gue adalah pertama ya, plastiknya bagus kualitasnya, lihat ya. Jadi nggak kelihatan looks cheap ya, nggak kelihatan plastik murahan gitu, nggak. Plastiknya bagus dan I mean it's really good quality ya, benar-benar. Maksudnya kualitasnya bagus ya, benar-benar dipegang tuh enak gitu, dan kuat plastiknya ya, bukan yang gampang-gampang patah. Terus nanti ini terus letoy ini dipasangnya, ini ketika dipasang semua ini juga ada gini-gini, ini nggak letoy gitu ya.
jadi semua join-joinnya tuh rapat seret gitu ya. Nah, ya, jadi sini semua bisa gerak ya. Ini ya, gitu ya, kita bisa gerak, juga bisa gitu ya. Oke, untuk komenku ketiga ya, biasanya gua rasa yang komplain masalah perakitan pasti customer namanya blokis ya, karena dia biasa ngerakit mainan-mainan kecil-kecil yang mana itu mudah dipotek-potekin ya, seperti memang dirancang buat anak-anak gitu memang awalnya. Tapi setelah merambat bagian disukai oleh orang dewasa, blokis pun mengeluarkan action edition ini yang jelas pasar ini orang dewasa karena rumit ya. Maka itu dia partnya lebih keras dilepas gitu, karena kan dia di partnya itu banyak di dalam dusnya ya. Kalau dia gampang dilepas nanti bisa pretel semua pas pengirimannya. Jadi mungkin itu sebabnya gitu, karena dia lebih keras gitu. Maka solusinya gue rasa sih pakai gunting ya pas tuh motong-motongnya ya gitu, atau pakai sarung tangan, jadi sehingga tangan lo tuh nggak terasa sakit ketika ngelepas-lepasin. Untuk light action features ada ini ya, ada dua mode ya. Mode pertama dia nyala begini aja ya. Oke, dan mode kedua dia matanya bisa kedip-kedip ya, kelap-kelip gitu ya. Nah, seperti ini ya, very nice. Kuat mungkin ya. Lihat, ini bisa digerak-gerakin, ini bisa begini ya, ada gimmick-gimmicknya dia tuh, bisa di gerak-gerakin, juga ada artikulasinya juga ya. Sebelah sini ada artikulasinya juga ya, namanya sini. Nah, enak ya, di ini rapat gitu kelihatan ini, seret gitu ya, dan seret ya, nggak letoy ya. Ini ya gerakan-gerakan yang kurang atau apa itu ya, kekurangan ini. Oke. Dan sekarang ini kita sambungkan tangannya, kita buka dulu ini ya, kita balikin ya di sini. Sebelum kita pasangkan senjatanya ya, kita cek artikulasi dulu ya, di sini kepalanya ya, dia leluasa ya, fleksibel juga ya, bisa atas bawah. Nah, ini mentok topengnya, ini topengnya bisa dibuka ya, topengnya bisa dibuka gini, adjusternya ini, nah dia topengnya ya. Oke, di sini juga ada gimmicknya di sini ya. Ya, oh gini, oh bisa dia, bisa ya, ternyata bisa ya, mantap ya, dia bisa gini. Dan ini tangannya gini ya, bisa lekuk ini, dan ini jari-jarinya ya, jari-jarinya itu jadi logis yang ini. Nah, ini dia buat megang ini ya, buat megang si bazooka tadi ya. Lihat yang tadi, dia ada artikulasinya lagi di jari-jarinya nih dia tuh ya, bisa ditekuk ini ya. Oke. Quite nice, quite detailed ya. Bisa ditekuk untuk sini ya, kalau dia genggam tangannya. Nah, ini bisa ditarik gitu ya, tarik ke sini. Tapi ini bisa gini. Nah, ya. Kita lakukan lagi. Dari sini memang ini nggak mentok ya, memang udah dipikirin ya. Bisa tarik dari ini. Kemudian kaki juga ya, dia bisa begini, ini fleksibel gitu ya, dia bisa putar, bisa begini, bisa ngangkang gini ya. Ini juga sama, bisa gini. Ini juga ada ini ya, ada gimmicknya lagi, bisa ditekuk. Dan yang paling gua suka adalah kakinya ya, jadi selain ini, lihat kalau di ini, lihat dia ada apa ini, kayak pistonnya itu ya,
dia ikut ini ya, seolah-olah ikut bergerak, dia ikuti itu ya. Nice ya, keren ya, desain ini keren banget menurut gue. Jadi dia gerakan-gerakan ini ya, dia kakinya jadi bisa nekuk ya sampai sini. Terus ini mengikuti ya, jadi kalau dia gini dia bisa ngomong gini, dia pun ini mengikuti naik turun. Nah ya, dan ini menurut gua keren gitu ya, keren banget sih menurut gua. Gimmicknya ya, ini juga bisa nih di depannya, tapi semuanya solid ya, dia nggak kayak ringkih gampang-gampang ini ya. Ini solid, kuat gitu, goyang-goyang juga nggak ini ya, semuanya bagus secara ini ya. Oke, dan ini kita pasangkan ke ini ya, ke sini ya, untuk si senjatanya ini. Oke, nice, sangar ya. Dan ini nickel ya, perkenalkan nickel, dia juga ada artikulasinya ya, simple ya, di sini tangannya juga ini ya, karena maklum dia kan ukurannya kecil ya.